Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua mitra Kek Indonesia. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Meskipun sepertinya cuaca di Jabodetabek lagi mendung-mendung sendu kayaknya ya. Hujan berhenti ya. Apalagi saat ini kita sedihnya lagi sudah masuk katanya sih udah masuk gelombang ketiga pandemi COVID ya, dan kasusnya pun juga angkanya sekarang terus bertambah. Jadi saya ingatkan kembali, jaga sistem imun tubuh kita dan jaga selalu protokol kesehatan ya. Oke, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, hari ini kita ketemu lagi di online kelas kesehatan 30 menit sehat bersama Keke, dan saya nggak sendiri hari ini ya. Saya hostnya, saya ditemani oleh partner saya. Beliau adalah senior product consultant, yaitu Ibu Astri Permata. Saya sapa-sapa dulu ya. Halo Bu Aci. Halo, boleh di-unmute Bu? Boleh di-unmute dulu? Oh iya, Nah, tadi masih belum di unmute tadi. iya. Oke, gimana kabarnya Bu Aci? Alhamdulillah sehat luar biasa. Bu Erlita gimana? Sehat, alhamdulillah ya. Jaga kesehatan Bu Oh, Aci Eva karena lagi kita ya. Oke, Eva biasanya kita lagi. satu frame ya, Bu Aci. Kalau online class hari ini kita berbeda Ya, tempat karena kita harus WFH kembali. Tapi iya nggak apa-apa gitu ya, deh. walaupun berjauhan tetap masih bisa berkomunikasi. Oke, saya mau PPKM-nya sapa, udah naik lagi soalnya. ya level 3 PPKM ya udah naik lagi. sekarang. Oh, level 3 sekarang Jakarta juga semua di tempat-tempat di kampung-kampung di eh, setiap RT juga udah mulai ada yang sampai bikin lockdown lokal segala Bu Erlita gitu. Jadi emang Ya, udah mesti karena waspada bener ya kita ya waspada sama ya. Omikron ini. Balik lagi Mm, kita harus jaga sistem imun. Oke, sekarang saya iya. mau sapa-sapa dulu untuk mitra Kiki yang sudah bergabung. Di sini ada dari Solo, hadir, salam sehat. Oke, lalu ada Singapura. Wow, jauh. Halo, gimana Singapura? Aman? Karena beberapa negara juga sekarang juga Hujan nggak ya? sudah dilanda Omikron ya. Saya pikir hujan nggak ya? Oke, Pontianak hadir, Bandung hadir, Solo juga hadir lagi. Wah, luar biasa nih, Solo banyak ya pesertanya. Lalu Bangka hadir, halo Malang, Wonosobo, Gorontalo. Wah, luar biasa, Pangkal Pinang juga ada. Oke, terima kasih semua mitra Keke yang sudah bergabung. Dan hari ini sesuai dengan mungkin undangan atau flyer yang sudah dibagikan ya, kita nggak bahas Omikron ya hari ini Bu Aci ya. Kita mau Nanti bahas ada bahasan mungkin. nanti ya. Kita mau Nanti bahas hari seputar, gilirannya mungkin. ada gilirannya, mau bahas seputar wanita. Ya, tapi Iya. sebenarnya informasi ini nggak cuma untuk wanita, tapi untuk pria juga penting ya, Bu Aci ya. Karena kalau kita udah Hmm. ngomongin hate ya, ngomongin menstruasi, biasanya juga lingkungan sekitar kita ya. Ada mungkin adik laki-laki, suami, atau pacar mungkin itu kadang-kadang kalau misalnya kitanya lagi hate kan bisa ikut kena imbas ya. minimal laki bisa bisa minta tolong beli mulut. Oke, ya saya juga mau mengingatkan untuk mitra keke Adikku semuanya. sih waktu kecil sih gitu. Adikku waktu kecil. Ada apa tuh, Bu Aci? Suaranya putus-putus? Iya ya. Enggak, adikku waktu kecil juga gitu sih. Jadi dia apa namanya kadang disuruh disuruh mamaku buat beli pembalut gitu. Oh, Minimal. minimal ya bisa minta tolong buat beli pembalut. Oke, ya mitra keke pokoknya pastiin menyaksikan acara ini sampai akhir karena nanti pastinya akan ada giveaway ya. Terus hadiah juga cukup menarik ya, sangat menarik malahan. Terus juga nanti akan ada informasi tentang promo dan juga next event ya. Oke, hari ini kita ngobrolin soal rahasia head tanpa bad mood. Kenapa sih Bu Aci kalau kita head itu sangat identik dengan bad mood? Emang Mbak Aci kalau mau head bad mood nggak sih? Aku termasuk yang sebenarnya sih setiap orang beda-beda ya, Bu Erlita. Apa namanya Mm-mm. tingkat bad moodnya. Ada yang kan kalau bad mood itu kan ada dua, ada yang diem aja gitu ya, ada Mm, yang marah-marah gitu kan ya. betul. Nah kalau saya tipikal yang bad moodnya diem aja gitu. Ah, oke. Nah Ada yang sebenarnya marah-marah.
ada yang marah-marah gitu. Sebenarnya sih kalau untuk masalah emosional itu kan memang perempuan ini kan berhubungan banget sama hormon ya, perempuan ya, kayak gitu kan. Jadi sebenarnya kalau dalam kondisi kita masih yang bad mood-nya masih wajar, ya masih paling cuman agak diem sebentar, atau misalkan cuman gitu, misalnya lagi agak judes ya gitu doang gitu, itu sebenarnya masih wajar sih kalau nggak sampai yang meledak-ledak yang sampai misalkan maaf misalnya kan pembanting sesuatu atau misalnya mencelakai diri misalnya, ya itu nanti baru harus waspada. Tapi memang karena kondisi hormon kita biasanya 2 minggu atau 1 minggu sebelum menstruasi itu kan hormon sangat fluktuatif ya, naik turun, kemudian mereka juga bekerja di dalam tubuh kita gitu kan untuk mempersiapkan menstruasi berikutnya. Itu memang biasanya ada yang namanya nggak mood gitu, dan pada tiap orang tuh memang beda-beda aja sih gitu, tergantung, asal nggak sampai membahayakan diri dan orang lain tuh sebenarnya masih wajar aja buat kita gitu. Oke, berarti memang masa-masa itu pasti akan dilewati ya untuk wanita Ya, nanti ketika mau ada haid aja ya. sehari Ada 2 harinya aja. gitu pasti ada kayak gitu. Kalau saya tuh sekarang biasanya bad mood iya kadang. Cuma sekarang lebih kayak mellow gitu loh Bu Aci. Iya kan ada juga ya nggak selalu marah-marah juga kan. Ada, iya, Kadang yang suka tadi jadi yang tambah diem mellow gitu kan. ya. Terus juga nyeri-nyeri sendi. Saya juga nggak ngerti tuh kenapa saya juga sering-sering nyeri sendi ya kalau mau haid ya Bu Aci. Kepala pusing biasanya gitu tuh. Pusing itu benar-benar ya tadi. Jadi kita kan yang namanya perempuan kan ada hormon estrogen, progesteron, kemudian ada prostaglandin, kemudian ada yang namanya satu lagi namanya LH gitu, luteinizing hormon. Nah, itu semua tuh mereka saling berhubungan gitu kan di dalam tubuh seorang perempuan ini. Nah, ketika misalnya ada yang sampai kayak tadi kan nyeri sendi dan sebagainya, atau bahkan nyeri perut, itu kan berarti hubungan dengan prostaglandin yang memang dia bisa cenderung ketika dia mempengaruhi tubuh seorang, itu dia bisa mendatangkan nyeri seperti itu. Berarti estrogennya lagi tidak seimbang lawan prostaglandin. Terus udah gitu nanti ada juga yang misalkan maaf nih agak-agak bengkak misalnya payudaranya, Oh iya berarti betul. prolaktinnya gitu kan, ada yang kayak gitu ya, berarti Iya prolaktinnya betul. yang sedang bekerja seperti itu. Jadi memang perempuan ini sebenarnya nggak lepas lah dari siklus yang berhubungan dengan hormon gitu, seperti itu. Akhirnya hormon di dalam tubuh kita ini memang secara langsung memang bisa berpengaruh kepada mood atau kepada suasana hati kita. Jadi sebenarnya cowok-cowok atau bapak-bapak, mas-mas gitu ya, akang-akang sebaiknya perlu tahu juga gitu loh, bahwa kita biasanya sekitar seminggu sebelum menstruasi ini udah ada tanda-tanda yang namanya rada-rada sensi gitu kan, atau misalkan badan kita udah mulai agak-agak nggak enak. Nah itu sebaiknya juga para laki juga bekerja sama juga gitu loh, mengerti juga gitu loh laki seperti itu gitu. Oke, berarti 1 minggu sebelum tanggal haid datang biasanya Ya Bu bisa Aci seperti ya. itu, bisa 1 mingguan gitu. Oke, jadi 1 mingguan tuh biasanya mulai tubuh udah mulai rasa nggak enak, terus juga apa namanya udah mulai uring-uringan seperti itu ya Bu Aci ya. Iya, iya. Oke, berarti 1 minggu itu sebenarnya kita sudah bisa apa ya Memprediksi namanya ya, memprediksi ya seperti memperkirakan. itu. Iya. Oke, berarti untuk para lelaki harusnya sudah tahu nih kalau 1 minggu minggu ini udah mulai sering marah-marah, jutek, gampang nangis kayak gitu ya. Berarti wah tanda-tanda nih minggu depan kayaknya mau hit Iya. ya. Iya. Atau kalau kayak gitu ada caranya, misalkan bawa ke mall, misalkan beliin makanan enak, misalnya seperti itu. Oke. Jadi dibaik-baikin gitu ya. Dibaik-baikin. Oke, tapi ada nggak Bu? Saya tuh kalau mau head tuh sering kayak orang ngidam Bu Aci. Bu Aci suka kayak gitu nggak tuh kalau mau head? Kayak pengen Ada makan yang biasanya, sesuatu. iya, ada yang biasanya pengen makan pedas, ya, ada yang biasanya pengen makan pedas. Kemudian ada yang biasanya pengen makan yang gurih-gurih, asin-asin, atau bahkan yang terlalu manis misalnya. Itu juga sebenarnya masih suatu hal yang wajar. Oke. Tapi ya sebenarnya kita juga bisa kontrol juga Bu Erlita. Kayak misalkan pedes gitu ya, kita pengen makan yang pedes-pedes gitu. Pedes ya silakan makan pedes. Hanya coba nanti kalau misalkan kita punya gangguan lambung kan, kita harus hati-hati juga dengan makanan pedas kayak gitu kan. Oke. Nah kemudian ada juga yang misalnya pengen makan yang manis-manis. Kalau saya cenderung yang manis-manis nih, bahayanya di sini nih. Oh, oke. Jadi pengen yang bukan pengen yang pedes-pedes, malah pengen yang manis-manis. Jadi yang segala yang pedes deh, pokoknya yang coklat manis bener, es krim manis bener, kopi manis bener, kayak gitu kan. Nah, namun juga berarti kan walaupun kita punya hasrat seperti ngidam ya seperti itu, nah baiknya juga kita harus bisa menguasai juga. Jadi misalnya gini,
berarti kan itu ada hubungannya dengan pola keseharian kita juga ya Bu Erlita ya, Oh, termasuk pola oke. makan kan seperti itu. Mm-mm. Jadi sebenarnya itu adalah suatu hal yang juga bisa dikontrol. Jadi kalau misalkan kita suka pedas, eh, ya walaupun pengen banget gitu, tapi ya jangan jangan terlalu diturutin juga gitu, pedasnya dibatasin. Hmm. Kayak misalkan, oh iya saya pengen banget nih makan yang coklat manis, saya gimana gimana, itu juga baiknya juga dibatasin juga gitu loh. Jadi karena apa? Karena beberapa makanan juga bisa pengaruh juga nih ke mood dari hasil ngidam itu gitu loh ya. Oh, oke. Jadi Oh, iya misalnya, benar-benar. jadi misalnya kayak tadi pedas kan bisa pengaruh ke lambung. Terus kemudian kalau untuk yang gula kayak yang terlalu manis-manis, ternyata kita terlalu banyak makan manis dalam satu hari ini perempuan, ternyata juga bisa pengaruh ke kadar emosi kita, Bu Erwita. Jadi emosi kita justru malah Oh, lebih oh turun gitu. naik gitu. Jadi walaupun misalnya jadi walaupun misalnya kita suka yang manis-manis ya, tetap ada pembatasannya juga seperti itu gitu. Oh, Kayak oke. gitu. Jadi Jadinya makanan pun juga bisa berpengaruh kepada emosi ya, Bu bisa, Aci ya. bisa gitu. Oh, oke. Berarti orang-orang yang terlalu sering konsumsi yang manis cenderung lebih Lebih emosional gitu iya, ya. lebih lebih agak naik turun emosinya dibanding yang suka Oh, makan oke. yang lebih suka pedes atau makan yang lebih suka agak sedikit asin gitu ya. Gitu. Oke. Jadi informasi baru nih ya. Jadi kalau kita mau hate, terus ada pengen rasa-rasa pengen makan yang manis-manis, boleh, tapi jangan terlalu berlebihan gitu Boleh, ya, Bu tapi Aci jaga. ya. Oh. Oke. Nah, tadi itu kan Makan yang kita sharing asin-asin juga vaksinasi sama, nanti bisa sama. darah tinggi kalau Jangan keasinan sampai ya. hipertensi ya. Iya, makanya jadi sebenarnya ngidamnya adalah hal wajar, tapi kita mesti bagusnya kita kontrol juga lah gitu ya. Oke, nah kalau Hmm. mitra keke di rumah nih, terutama untuk yang wanita ya, jangan yang pria ya. Yang wanita kira-kira nih kalau mau head, apa sih yang dirasain? Boleh dong sharing-sharing ya. Kayaknya Oh iya setiap itu wanita penting banget beda-beda tuh. ya, Bu Aci. Ada yang Banget mungkin, banget. iya beda-beda kan. Ada yang pusing, ada yang kadang-kadang menggigil gitu ya kan, macam-macam. Nggak cuma Ada yang sekedar sampai bad nggak mood bisa. aja. Iya, ada yang sampai nggak bisa aktivitas sama sekali kan, ada yang sampai yang jalan aja juga susah gitu ya, kayak gitu ya. Oke. Kayak Nih gitu. ada juga nih yang sharing dari Julia Goyovi ke payudara membengkak, pengen makan manis, mellow. Oh, tos sama dong Bu, berarti aku juga Pusing, ngantuk mellow. berat. Pusing, ngantuk Pusing, ngantuk berat. berat. Waduh ya. Oh, ada yang ketawa sama dengan Bu Erlita, seneng banget. Berarti Non- beda sama saya dong ya. Nonton apa dikit langsung nangis. Sakit Masa? kepala. Iya betul, kalau lagi mau head gitu. Sakit kepala, sensi pengen makan manis. Oke, ini pengen makan manis sudah Nah, banyak tuh. nih. Berarti Aduh, emang mirip tuh. Berarti ngidam nih memang banyak ya yang dialami untuk apa para Iya. wanita kalau menjelang haid ya. Oke, suka emosian kalau udah haid tapi setelah pakai nates udah nggak lagi. Wow. Nanti boleh dijelaskan ya Bu Wow. ya kenapa nates ini Ah, meredam iya. emosi ya. Oke. Saya saat mau haid rasanya mau pusing, nggak pengen apa-apa. Terus rasanya di vagina sakit nyeri. Oke. Memang banyak banget sih yang dirasain para Hmm. wanita ya. Berarti yang agak tingginya prostaglandinnya itu ya, lebih tinggi Prostaglandin. dibanding yang lain. Adakah mitra keke yang nyeri head? Coba ini juga banyak nih kayak yang nyeri head nih ya. Saya mau tunjuk tangan lah. Saya dulu waktu belum punya anak nyeri headnya luar biasa Bu Aci. Saya sampai Oh gitu. muntah-muntah, saya sampai menggigil. Oh, Aduh luar biasa deh dulu mah kalau lagi head ya. eh Perjuangan banget tuh satu hari full rasain nyeri head ya. Ternyata setelah tahu ilmunya karena hormon berarti ya Bu Aci ya. hmm. Emang perempuan nih apa namanya yang paling nggak bisa lepas dari hormon deh, beneran Oke. perempuan itu. Tapi saya Semua mau hampir semua tanya, tubuhnya benar-benar terikat dengan hormon. terikat dengan hormonnya. Tapi saya mau Mm. tanya Bu Aji, sampai sebatas mana sih nyeri head itu yang masih dikatakan normal? Kalau yang cuma sekedar kayak yang kan ada kalau nyeri itu kan kita ada beberapa tingkatan Bu Erita. Kalau tidak salah nyeri itu tingkatannya ada dari 1 sampai 10 kalau Hmm. saya gitu ya. Kalau misalkan yang masih cuman selekit-selekit gitu ya, itu masih sebatas wajar. Tapi kalau misalnya dia sudah 2 atau 3 hari ketika menstruasi ya, sampai nggak bisa bangun, duduk aja nggak bisa, terus udah gitu ya sampai ada yang teriak-teriak, ada yang sampai teriak-teriak kayak gitu loh. Nah itu sebenarnya memang apa namanya untuk banyak banyak hal yang bisa terjadi dan kemungkinan adalah ketidakseimbangan hormonnya tinggi dan kemungkinan memang kerja
kerja hormon prostaglandinnya itu terlalu tinggi, terlalu heboh gitu ya di dalam tubuhnya gitu. Nah, namun bisa juga ada sisi atau indikasi atau petunjuk lain dari gangguan sakit ya, kayak misalnya kista gitu kan, atau Oke. misalkan kalau ditambah dengan menstruasinya flow berat banget, keluar darah terus menerus, nah bisa jadi dia kena mioma atau dia kena tumor jinak seperti itu. Jadi memang kalau dia masih yang sedikit-sedikit nyeri, cuman lemes, kayak, udahlah kayak sakit biasa, itu memang kita masih masih, dibilang nggak kenapa-napa gitu ya. Tapi kalau udah 2 hari, 3 hari, kemudian bahkan ada yang sampai berhari-hari nyeri, kemudian pada apa namanya, sampai 7 hari nyeri atau misalkan bahkan, heavy flow kayak tadi, itu memang harus segera diperiksa ke dokter gitu loh. Oke, jadi kalau Mhm. sakitnya terlalu berlebihan sekali sampai tidak bisa beraktivitas Iya dan lebih iya, dari 1 hari ya, Bu Aci, itu baiknya iya, baiknya untuk periksakan baik ke dokter ya. ke dokter, iya, Oke. gitu. Untungnya saya cuma sehari waktu itu Bu Aci, tapi 1 hari Rata-rata sih luar sehari biasa. sih, rata-rata sehari sih. Nah, nanti biasanya kalau orang udah 3 4 hari itu, banyak banget yang indikasinya malah ke arah kayak kista atau endometriosis atau, mioma seperti itu, Oke, kayak jadi gitu. kita juga harus bisa lebih melihat ya, apa Mhm, sih perubahan-perubahan dalam tubuh mhm, kita ya untuk wanita. mhm. Kalau darahnya terlalu berlebihan juga itu juga perlu Iya, diperhatikan ya itu Bu juga Aci. perlu diperhatikan juga. Kalau udah lebih dari 10 bahkan lebih dari 14, wah itu udah di luar dari Oke. stres misalnya ya, sampai misalnya sampai berapa kali menstruasi, sampai 3 kali menstruasi atau lebih, nah itu lebih baik periksa ke dokter. Oke. Ya luar Mhm. biasa memang the power of hormone. Jadi kalau kita Iya. bicara hormon, nah udah susah deh tuh ya. Aduh, itu udah sistematik sekali dalam tubuh, udah satu paket dah itu Satu berarti ya. paket ya. Ini juga ada yang bilang aku kalau lagi head bisa nggak jalan, nggak minum juga nggak makan, Mbak, katanya. Waduh, nyeri Parah sampai lemas dan banget. kaki juga tangan jadi dingin. Waduh, saya tahu deh rasanya kayak gimana tuh dulu kayak gitu juga hampir Iya, sama ya. iya, memang sih ada orang yang benar-benar, ngerasainnya cuma sedikit, ada yang ngerasainnya sampai yang agak susah untuk malas ngapa-ngapain, sampai dia nggak bisa gerak sama sekali ya. Kalau kalau saya pribadi yang benar-benar dari awal sekali pertama kali dapet tuh waktu kecil itu benar-benar, hampir yang namanya nggak ada rasa-rasa sakit gitu. Wah, Tapi enak dong. temen ada yang sampai nggak bisa aktivitas sama sekali gitu loh, Ya kayak gitu. betul betul. Yang Setiap beda-beda wanita sih. beda-beda ya. Unik Tapi makanya. Bu Aci, kalau tadi Mhm, kan Bu Aci jelaskan bahwa itu semua karena hormon ya, memang karena ketidakseimbangan hormon, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah tadi ya. Nah, mhm, sebenarnya bisa nggak sih masalah-masalah atau PMS ini ya, kita sebutnya PMS biasanya ya, PMS ini mhm. sebenarnya diminimalisir gitu, supaya headnya kita tuh tetap happy, tetap bisa beraktivitas. Ada nggak caranya Bu Aci untuk Bisa banget, meminimalisir itu semua? bisa banget. Semua tuh sebenarnya, semua itu tergantung pada diri kita sendiri ya, tergantung pada lifestyle kita atau pola hidup kita, seperti itu kan. Mm-mm. Tapi ini nggak butuh nggak apa namanya, waktunya itu nggak sesingkat itu ya, Bu Erlita ya. Ya. Jadi misalnya, kita mau mens, terus kemudian, seminggu berikutnya kita baru siap-siap ini itu gerbuk-gerbuk, gerbak-gerbuk yang baik-baik, terus nanti minggu kemudian kita mensnya masih, tahu-tahu bagus, enggak gitu, itu jangka panjang. Jadi memang kalau bisa sih minimal ya, minimalnya itu 2 minggu sebelum kita masuk ke jadwal menstruasi gitu ya, kita sudah belajar, untuk melakukan pola hidup sehat. Jadi misalkan hari ini nih baru tahu, misalnya gitu ya, hari ini baru tahu, kemudian Mm-mm. kebetulan 2 minggu berikutnya nanti kemungkinan, siklus menstruasi. Nah, itu kita masih bisa yang namanya belajar sedikit-sedikit gitu, Bu Relita. Kayak misalnya, yang perlu kita perbaiki itu kan, adalah lifestyle tadi ya, pola hidup Mm-mm. ya. Otomatis, Mm-mm. pola hidup itu kalau misalkan kita, mendekati masa-masa menstruasi, yang pertama adalah, eee, pikiran kita dulu. Oke, Pikiran kita dulu. Jadi kayak misalkan kan banyak sekali yang perempuan ini, kan lebih overthinking dibandingkan laki-laki. Jadi lebih banyak yang betul. suka agak mikirnya agak sedikit cemas, was-was dan sebagainya ya. Dan ternyata, Mm-mm. pikiran kita tuh kalau kita mudah cemas, kemudian kita mudah yang namanya kita mudah stres gitu ya, kita mudah overthinking, mikirin segala sesuatu terlalu berlebihan, itu pengaruh juga ke arah hormon. Itu Oke. sebabnya nanti ada yang ketika menstruasi, ada yang menstruasinya cuma sedikit. Atau ada yang banyak banget jadinya seperti itu, Mhm. atau ada yang sebulan jadi 2 kali misalnya seperti itu. Itu juga karena, salah satu faktornya, pola pikir itu, stres gitu ya. Jadi memang memang, kita kita sebenarnya, apa namanya, mesti mengelola ya bilangnya ya, Betul. mengelola stres kita
gitu seperti itu. Terus kemudian tadi pola makan, Nah, Bu betul. Rita, kayak tadi. Mm-mm. Nah, ada beberapa makanan yang dia saya sebutkan tanda kutip mengacak ya, tanda kutip mengacak gitu. Artinya Mm-mm. membuat pola hormon kita kurang baik gitu. Kayak apa sih Oke. misalnya? Mm-mm. Kita untuk supaya hormon kita menjadi lebih baik, lebih seimbang, itu yang perlu kita lakukan makan adalah makanan yang tinggi antioksidan. Lagi-lagi ke antioksidan gitu ya. Oke. Jadi apa sih tinggi antioksidan? Misalnya sayuran hijau, kemudian sayuran yang berwarna apa namanya orange, kemudian yang berwarna merah gitu ya, wortel, tomat dan sebagainya. Kemudian buah-buahan gitu ya, buah-buahan yang juga sama berwarna-warni gitu ya, itu yang bagus sumber antioksidan. Kemudian kalau perlu berarti kan tambahannya adalah suplemen jika memang Mm. dirasa kurang untuk apa namanya konsumsi makan sayur dan buah. Terus kemudian yang kedua yang sangat bermanfaat itu untuk memperbaiki kondisi hormon kita adalah asam lemak esensial, asam lemak yang penting Oh, ya kayak gitu. Nah itu dalam hal ini berarti dia darinya yang paling penting adalah dari secara banyak kajian sih ya itu adalah mm. omega 3 seperti itu. Nah omega Oh, 3 ini sumbernya dari mana aja sih? Berarti bisa dari ikan, terus mm. bisa dari ayam, bisa dari Mm. telur, kemudian bisa dari kacang-kacangan, kemudian bisa dari alpukat gitu ya. Jadi selama ini banyak wanita nih yang berpikir, oh kalau saya makan alpukat aja saya gemuk, kalau ternyata nggak Mm. gitu-gitu juga gitu ya. Justru alpukat malah banyak lemak sehatnya ya, termasuk omega 3. Kemudian Mm. minyak zaitun misalnya seperti itu, kayak gitu. Kemudian Oh, apa sih yang perlu dibatasin atau yang perlu dikurangin ya apa namanya untuk memperbaiki pola hidup supaya kondisi hormon kita ini menjadi lebih baik gitu ya. Yang pertama adalah makan makanan yang terlalu tinggi gula atau terlalu tinggi garam seperti itu ya. oke. Jadi apa namanya ini adalah makan makanan yang kalau terus lama-lama berkepanjangan itu akan bisa menimbulkan yang namanya kita sebut sebagai peradangan seperti itu kan peradangan Mm. gitu kayak gitu. Nah jadi kalau yang tadi udah disebutkan kalau kita ngidam, yang ngidam boleh aja sebenarnya tapi ya di apa namanya dikontrol juga oleh kita gitu ya. Ya. Terus kemudian yang kedua makan makanan yang terlalu banyak olahan-olahan. Jadi misalnya kayak ya kita semua tahu lah semua yang serba instan, kemudian Mm. semua yang serba cepat, kemudian semua yang rendah sekali vitamin mineral gitu ya, lebih banyak makanan lemak jenuhnya gitu kan, kemudian lebih banyak makanan yang apa diolah berkali-kali seperti itu kan itu juga ternyata bikin kondisi hormon kita sedikit kurang baik gitu, sedikit kacau Mm. seperti itu. Kemudian ada makan makanan yang apa namanya yang terlalu banyak dibakar-bakar kayak semua apa-apa dibakar langsung Oh, kayak dibakar-bakar gitu ya seperti itu jadi gitu. Terus kemudian ada lagi ya selain pola makan tadi kita pola istirahat pola stres yang mengatur pola stres itu olahraga. oh, iya. Olahraga. Ini Aduh ini susah nih kayaknya. paling nih. Padahal selalu ya Bu Ernita ya kalau di Telegram kita suka nasihatin tuh buat orang yang bermasalah dengan kondisi menstruasinya berolahraga minimal 3 kali seminggu gitu ya. Iya. Nah, nah berolahraga. Kenapa berolahraga sangat penting? Karena ternyata olahraga itu mampu untuk apa namanya membantu meningkatkan hormon rasa senang kita di Mm. dalam tubuh kita, di dalam otak kita, dan hormon rasa senang itu ternyata mempengaruhi proses kita menerima menstruasi menjadi lebih bahagia, kemudian juga mengurangi nyeri seperti itu, kayak gitu jadinya. Oh, oke. Ternyata. Jadi tapi jangan dadakan olahraga pas menstruasi baru seminggu 3 kali Bu Ernita. Jadi minimal Mm. 2 minggu sebelumnya gitu ya, ya itu. Oke. Iya, iya. Terus kemudian apa namanya kan kalau kita olahraga ini terutama pagi-pagi itu kan juga apa namanya mendapatkan sinar matahari ya dan sinar matahari juga bagus untuk kondisi hormon kita seperti itu olahraga. Kemudian apa namanya terakhir adalah istirahat. Kalau istirahat kita kan kalau banyak perempuan semakin dia apa namanya semakin dia banyak aktivitas mungkin tidurnya juga makin kurang seperti itu ya. Nah, yang terpenting kan tidur ini kan yang kualitasnya sih. Jadi Ya. tidur yang berkualitas, kemudian tidur yang juga kalau bisa jumlahnya juga cukup juga gitu, 6 jam gitu misalnya, seperti itu. Begitu Bu Erwita. Oke, jadi memang ada beberapa hal yang bukan harus ya sebaiknya dilakukan dan yang Iya. harus dihindari. Jadi kalau kita mau head nih 2 minggu sebelumnya perbanyak makan yang tinggi antioksidan seperti Iya. sayur, buah-buah yang warna-warna ya, Bu Aci ya, yang bagus ya.
Terus juga olahraga. Jadi kalau Iya. kalau yang PMS-nya berat-berat nih, apalagi yang nyeri-nyeri head ya, sebaiknya 2 minggu sebelum head tuh sebaiknya rajin-rajin olahraga. Minimal seminggu 3 kali Bu Aci ya. Iya, seminggu 3 kali. Minimal seminggu 3 kali. Dan kurangi makanan yang terlalu manis dan terlalu asin. Karena ternyata keduanya bisa memberikan efek buruk ketika nanti kita head ya. Jadi meskipun ini karena hormon, tapi sebenarnya hormon bisa dikendalikan kalau kita Bisa merubah pola dikendalikan. makan dan pola hidup Iya. kita gitu ya. Jadi Mm. jangan pasrah-pasrah aja, harus ada usahanya supaya Iya. walaupun head tetap tetap bisa happy ya. Iya. Oke, tapi Iya. bener sih Bu Aci, waktu itu waktu saya berusaha untuk menjaga pola makan saya, merubah banyak makanan tinggi antioksidan, memang bener head saya jadi berkurang nyerinya. Jadi pola makan itu luar biasa berpengaruh besar sih terhadap hormon tubuh kita. Gitu ya. Jadi mitra keke yang masih sakit-sakit nih kalau lagi head, yang masih bad mood dan segala macam, rasa uring-uringan, coba dirubah nih pola makan, pola Iya. hidupnya ketika menjelang 2 minggu sebelum menstruasi datang ya. Oke, selain pola makan Bu Aci atau olahraga dan sebagainya, kira-kira ada lagi nggak sih Bu Aci yang bisa membantu untuk meringankan masalah di menstruasi ini? Pemilihan pembalutnya pasti. Ah, Pemilihan oke. pembalut dan panty liner ya kan, kalau kalau kita kan banyak juga perempuan yang kalau udah mens hari-hari terakhir kan malas banget ya pakai pembalut ya, karena mungkin Mm. nanti ribet lah ngurusnya apalah gitu kan, buangnya lah apalah, ya berarti kan pakai panty liner juga toh gitu. Jadi memang selama ini yang perlu kita perhatikan kan, dulu ya mungkin kita asal-asalan yang namanya pilih pembalut atau panty liner kan, yang penting pakai untuk menampung darah selesai gitu kan. Tapi kan sebenarnya kan tidak seperti itu ternyata gitu loh, ketika kita pelajari kondisi pembalut yang bahan-bahannya yang berkualitas, yang tidak menggunakan pemutih, kemudian ada beberapa tambahan-tambahan herbal misalnya, dan tambahan apa namanya zat yang bermanfaat lainnya kayak misalkan nanosilver kayak gitu kan, terus kemudian kayak misalkan magnet, itu ternyata sangat bisa juga untuk bantu mengurangi masalah pada menstruasi kita ya. Berarti bantu juga untuk apa namanya, untuk membantu untuk menstabilkan kondisi hormon kita juga gitu loh Bu Erita gitu. Oke. Jadi usaha Boleh. dari dalam juga, dari Ya, luar sama. juga ya berarti ya kayak gitu. Oke. Nah, ini dia nih ya Bu Aci ya. Jadi Nates ini adalah pembalut dan panty liner ya, yang tadi seperti Bu Aci sudah sebutkan, yang bebas dioksin dan mengandung nano silver Bu Aci. Ya, mungkin ada beberapa mitra keki yang mungkin belum coba atau baru mau coba, boleh dijelaskan sedikit tentang Nates ini Bu Aci. Kenapa sih dibilangnya Iya. sebagai pembalut yang sehat gitu? Yang jelas yang pertama tadi tuh bahan-bahannya berkualitas. Bahan kita udah diuji, jadi tidak ada zat-zat yang berbahaya di dalamnya gitu, tidak menggunakan pemutih. Karena kan kalau misalkan pemutih dalam rentang prosesnya itu ada satu zat yang kita sebut juga dengan dioksin. Nah, itu yang bikin ketika dioksin itu menempel pada kulit kita ini kan ada lapisan lemaknya Bu Erlita ya. Iya. Jadi kulit ini adalah ada lapisan air dan lapisan lemak. Nah, si dioksin ini ternyata bisa menempel di lapisan lemak kita, termasuk di lapisan lemak pada organ intim kita gitu ya. Nah, kalau dia nempel terus dan ternyata dia dianggap berbahaya oleh WHO dan oleh lembaga kesehatan lainnya, dianggap berbahaya, lama-lama justru dia bisa mengacaukan. Jadi apa namanya, secara risetnya ternyata dioksin ini bisa mengacaukan hormon pada wanita. Seperti itu. Kalau lama kelamaan terpapar itu bukan berarti harus diminum ya Bu Erlita ya, harus diminum atau harus terhirup, tetapi menempel juga ternyata bisa banget menempel gitu loh. Kayak gitu. Jadi berapa banyak kasus-kasus misalkan wanita yang menggunakan pembalut kemudian menggunakan panty liner yang dia bahannya tidak berkualitas, dia sering mengalami hal-hal yang ya tadi lah, nyeri, terus kemudian apalagi keputihan yang banget itu kayak gitu, bahkan ada yang sampai terkena kanker seperti itu kan, kayak gitu. Bisa jadi ini adalah karena ulah dari bahan-bahan yang tidak berkualitas itu, yang ketika dia menggunakan pemutih hasilnya menjadi dioksin ini gitu loh. Iya. Oke. Jadi sebenarnya pembalut itu kan memang dasarnya warnanya putih, tapi kita nggak tahu ya Bu Aci, pembalut apakah putihnya itu karena memang
diberikan zat Iya, pemutih ya, seperti itu ya. Jadi ternyata iya. tadi yang Oh. seperti Bu Aci bilang, kalau zat pemutih atau dioksin tersebut bisa menempel di sel lemak di kulit kita ya Bu Aci. Lama-lama terakumulasi dan Iya, itu oh, yang bisa iya. Itu bisa menyebabkan berbahaya. Iya, Oke. Dan salah satunya mm, bisa mengganggu kestabilan hormon ya. pengambilan Gitu. hormon. Dioksin Oke. memang seperti itu. Gitu. Ya. Padahal kita pakai pembalut dari remaja sampai nanti menopause. Jadi kira-kira berapa banyak pembalut yang masuk Dari yang kita umur pakai ya? 15 tahun Heeh. sampai umur 45 lah ya, misalnya 45 berarti 30 tahun kita pakai, terus udah gitu sekali pakai misalnya dalam satu periode misalnya 10 gitu ya, Mm-mm. bisa contohnya aja nih yang mudahnya 10 kali 12 bulan, 10 kali 12 berarti 120, Hmm. 120 kali 30 tahun, ya udah Wah, banyak dikali lagi, banget. ya Jadi udah kalau kita pakai pembalut sekitar yang bisa dioksinnya 10.000 lebih, 10.000 lebih bisa deh. bisa 10.000 lebih pieces, bisa 10.000 atau sekitar 15.000 pieces mungkin kalau 15.000 dihitung pieces. dalam hidup kita ya. Mm. Oke, jadi bisa nggak kebayang berarti Bu Aci kalau kita pakai yang ada dioksinnya Ya, berapa banyak dioksin yang masuk iya, dalam tubuh iya, kita. makanya, Oke, iya jadi harus makanya, jadi bisa hati-hati. kebayang juga gitu ya. Oke, nah boleh next slide lagi. Mungkin ada kayak yang bisa dijelaskan lagi Bu Aci. Oh tipis ya, memang Oh sih. iya, Oke, tipis tipis, nyaman ya. emang tipis banget, nyaman banget tipis. Terus udah gitu apa namanya, kayak berasa nggak pakai gitu ya. Dan itu kan Mhm. sekarang nggak zaman lagi yang namanya tebal-tebal banget tuh yang namanya Ya, pembalut ya. Udah ribet nanti begitu ada yang apa kita pakai yang baju agak ketat kan nggak enak kalau nyeplok kelihatan gitu ya. ya betul. Terus kemudian juga apa namanya, lapisannya juga walaupun tipis lapisannya juga banyak banget kan ya, lapisannya itu ada sampai 7 lapis gitu kan ya kalau yang untuk pembalut kan. Kemudian juga apa namanya, daya tampung cairannya juga tinggi, kalau misalkan kita coba itu bisa sampai 50 ml lebih, walaupun sebenarnya mens kita nggak sampai sebanyak itu juga ya Bu Erlita ya, cuman sekitar Mhm. 50 ml itu cuma dalam satu periode, artinya dalam satu kali menstruasi gitu. Oke, ya luar biasa keistimewaannya banyak banget. Boleh next Iya. lagi? Kita masuk ke bahan kali ya. Wah, nih higienis. Nih ke Pembungkusnya higienis ya, Bu Aci ya. ya. Jadi kalau misalnya apa namanya, kita kita buka ini misalnya ini ya, misalnya Mm, ini kan ada, kita kan nggak mungkin nih Bu Erita bawa sebanyak ini kan, nggak mungkin mm, gitu loh. Oh, jadi kita juga kita punya yang namanya satu, kita sebut juga dengan individual wrap. Individual wrap itu bahasa mudahnya adalah kemasan satuan, bahasa gampangnya gitu loh. Jadi memang ini bisa dibawa kemana-mana, satu atau dua gitu, misalkan seperti itu kan. Terus kemudian apa mm. namanya? Kemudian nggak perlu lagi bawa-bawa yang plastik lah apalah Iya seperti itu, betul. kita tinggal masukin aja. Kemudian kalau misalnya apa namanya mau apa namanya, mau kita buka lagi, kita kita pakai yang pembalut baru lagi, nates baru lagi, ini langsung bisa buat bungkusnya gitu loh. Ya ini langsung bisa buat bungkusnya seperti ini gitu, langsung bisa buat bungkusnya gitu, Oke. seperti itu. Jadi tinggal Mm, dibuka aja gitu, dibuka gitu ya. Kemudian eh, nates kita yang tadi yang udah kita pakai, ya udah kita tinggal bungkus-bungkus aja gitu ya, di apa namanya, dilipat-lipat, direkatkan. Ini kan ada perekatnya nih. mm. Nah, ini ada perekatnya ya, gitu, ada perekat Oke. di sini gitu loh, ada perekatnya begitu. Jadi tinggal tekat, ya Oh, udah tinggal kita buang ke tong sampah seperti itu. jadi Gitu. pembungkusnya sendiri pun bisa sebagai nanti ya Hmm. pembungkus akhir untuk dibuang ya pembalutnya ya Bu Hmm, Aci ya. hmm, Dan hmm, ramah hmm. lingkungan ya tentunya Bu Aci. Iya, oh iya, kalau disobek nih, ini tuh udah, aduh gampang banget deh ngebeknya. Tuh, dah Oke, bisa ya. tandanya ramah Ini bisa lingkungan ya. bisa apa namanya, langsung ke Terurai. makan tanah gitu ibaratnya gitu, Ya. langsung terurai gitu. Oke. Nah, selain itu mungkin kandungan Bu Aci karena kalau kita bicara nates nih banyak Oh iya, banget testimoninya. Terutama yang tadinya mendingan suka nyeri mendingan head. next aja kali Next slide-nya slide ya, aja next ya, aja. next slide aja ya. Karena ini tulisannya kecil banget. Jadi kalau yang sering nyeri head Next tiba-tiba aja. pakai nates langsung berkurang atau bahkan ada yang nggak nyeri sama sekali itu Bu Aci. Kira-kira apa yang Oh, membuat itu menjadi hilang nyeri oh headnya gitu. karena nates? Di nates ini lapisan 1 sampai lapisan terakhir itu kita Mm-mm, kita ada herbalnya semua Bu Erita ya. Kalau mm-mm, di sini
di sini kan bisa kita lihat di materinya ya, ada herbal gitu ya, ada herbal. Herbalnya apa aja sih? Yang pertama adalah aloe vera. Yang jelas yang namanya aloe vera itu lidah buaya itu pasti untuk melembabkan. Jadi itu sebabnya tuh nates tuh lembut banget gitu loh ya, lembut banget kalau misalnya kita pakai dan nggak bikin iritasi gitu loh. Jadi kalau Oke. kalau orang yang pakai pembalut merek merek X misalnya dia terbiasa iritasi, kemudian ketika pakai nates, saya kok nggak iritasi ya gitu ya, nggak merah-merah ya. Karena apa ya? Karena ada aloe veranya ini gitu loh. Terus kemudian yang kedua itu ada yang namanya Houttuynia cordata. Jadi Houttuynia cordata ini lebih kayak aloe vera juga dia. Jadi dia mengurangi rasa panas ya. Kalau aloe vera itu kan mengurangi rasa panas juga. Kemudian juga dia bikin kulit menjadi lebih lembab, nggak lecet gitu seperti itu. Nah kemudian yang paling penting nih ya, yang namanya Yimuchou ini. Nah ketika apa namanya tadi banyak yang bilang saya dari nyeri tiba-tiba nggak nyeri lagi loh. Kemudian saya yang tadinya mensnya itu susah banget gitu ya, susah banget keluarnya, tiba-tiba gampang banget loh keluarnya gitu loh ketika pakai nates. Kemudian ketika misalkan saya headnya kok apa namanya headnya kok sampai kayak gimana gitu, darahnya banyak banget keluar gitu, tiba-tiba jadi yang berkurang harinya tapi pas gitu loh, maksudnya nggak berkurang banget gitu ya, gitu seperti itu. Karena dia apa? Karena ternyata ada satu zat ini yang namanya Yimuchou ini. Jadi Yimuchou ini sebenarnya dari dulu di apa namanya di daratan Cina itu dipercaya itu mampu untuk menjaga keseimbangan hormon perempuan, Bu Erlita, seperti itu. Oh, Ya, oke. jadi tadi kan kayak nyeri-nyeri, kemudian apalagi bad Bad mood. mood, kemudian bawaan bawaan sekol bacok seperti itu, terus kemudian apalagi ya nggak enak sendi dan sebagainya, itu kan bagian dari ciri-ciri yang tadi PMS itu kan ya. Jadi dia bantu juga untuk merawat sindrom PMS itu, premenstruasi gitu. Oh, oke. Terus kemudian juga pada wanita menopause kan ya, pada wanita menopause kan otomatis hormonnya juga semakin berkurang kan kerjanya seperti itu kan ya. Nah itu juga bisa bantu juga untuk masalah wanita premenopause atau menopause. Tapi untuk wanita yang sudah tidak haid berarti yang dipakai adalah head Liner. liner gitu loh, gitu. Oke, iya, iya, iya. Oke, sebelum lanjut Bu Aci, saya yakin di sini Mitra Keke sudah banyak juga yang pakai nates. Boleh Mitra Keke semuanya yang punya pengalaman menarik, saya yakin pasti pengalamannya seru-seru ya tentang nates ini yang berkaitan dengan menstruasi. Boleh di-sharing pengalamannya seperti apa ketika menggunakan nates, manfaatnya apa yang dirasakan. Iya. Nanti Pasti lebih menarik dari kita ya. betul ya. Nanti sharing yang paling menarik akan kita pilih dan itu adalah menjadi pemenang giveaway ya Bu Aci ya. Jadi nanti akan ada pemenang giveaway ya dan hadiahnya itu adalah satu set nates kalau tidak salah. Sebentar, saya lihat lagi. Satu set itu berarti ada panty liner. Ya. Ya betul. Oke, ada 3 pemenang giveaway nanti ya. Jadi hadiahnya satu orang pemenang adalah satu set nates gitu. Ada panty liner, ada day, ada day, ada night. Night ya gitu. Jadi pastikan nanti yang dibagikan adalah pengalaman-pengalaman Anda yang seru-seru, yang menarik, yang bisa menginspirasi kita semua bahwa ternyata kalau masalah di menstruasi itu bisa hilang loh dengan nates ya. Oke. Boleh lanjut lagi Bu Aci. Ada apa lagi di kandungan nates ini? Tadi herbalnya kita baru bahas berapa? Oh 3, kita baru bahas 3. Terus kemudian 2 lagi karena ada 5 memang. Yang keempat adalah Borneo. Borneo ini rada-rada rasa-rasa sembriwing, mirip dengan mint, sama dengan mint, sembriwing. Jadi mint ini sifatnya ini sebenarnya sangat menenangkan, Bu Erlita. Jadi dia menenangkan pikiran kayak gitu kan. Kemudian apa namanya? Ngurangi nyeri juga. Jadi sebenarnya mint ini dari dulu digunakan di beberapa negara sekarang gitu ya, itu untuk mengurangi nyeri, herbal untuk mengurangi nyeri seperti itu. Jadi itu sebabnya kenapa bagi para mitra keke ini wanita gitu yang mereka menggunakan nates, kemudian mereka nyerinya hilang, kemudian headnya jadi teratur, kemudian apa namanya jadi enak banget lah ibaratnya, menstruasinya nggak galau-galauan gitu ya, nggak uring-uringan. Nah ini salah satunya adalah karena fungsi herbalnya ini gitu loh.
Oke, banyak gitu. banget. Banyak banget, ada Oke. 5 loh sekaligus Ada borong gitu 5 ya. ya. Dan ternyata setiap herbal ini mempunyai banyak manfaat, terutama untuk tadi meredam PMS ya, Bu Aci mengurangi Iya. nyeri head. Jadi kejawab lah sekarang ya. Ternyata apa Iya. sih yang membuat nyeri head saya hilang, terus lebih apa ya, lebih enak ketika Lebih enak, lebih menstruasi moodnya. nyaman. Ternyata karena memang kandungan di herbal dalam nates ini ada 5 ya. Mm. Oke, selain herbal ada lagi Bu Aci mungkin yang mau disampaikan, apa lagi sih kandungan nates? Masih banyak. Jadi semuanya diborong. Ada satu juga tadi di awal kita sebut namanya nano silver ya, Mm-mm. kayak gitu. Jadi Oke, nano nano silver. silver. Nano silver ini dia sifatnya itu nano silver. Jadi nano itu ukurannya sangat kecil banget gitu. Jadi apa namanya, bayangin aja Bu Erlita cabut rambut satu, kemudian itu dibelah 9. Itu adalah ukuran nano, sangat kecil karena 10⁻⁹. Kecil banget ukurannya Oke. gitu ya. Saking kecilnya itu sebenarnya makanya saking kecilnya itu si nano ini dia bisa masuk ke tubuh mikroorganisme, zat yang berbahaya kayak misalkan bisa masuk ke tubuh virus, bisa masuk ke Mm-mm. tubuh bakteri atau ke tubuh jamur atau parasit Hmm. seperti itu. Kemudian ditambah lagi nano silver. Silver itu perak, ion perak. Ya. Dari dulu sebenarnya ion perak ini dipakai untuk pengobatan, Bu Erlita. Tapi kan Mm-mm. baru-baru aja terkenalnya sekitar tahun 70-an atau tahun 80-an. Walaupun sebenarnya sudah dipakai ribuan tahun di dalam beberapa dunia. Misalnya orang-orang Cina dulu akupunturnya itu pakai jarum perak seperti itu untuk Oke. melawan kuman juga seperti itu. Nah, jadi hebatnya nano silver ini adalah dia bisa masuk ke dalam tubuh mikroorganisme jahat ke dalam tubuh, kemudian dia bekerja sebagai apa namanya antimikroba alami seperti itu. Jadi Mm-mm. makanya nih buat yang suka keputihan gitu kan, kok tiba-tiba ketika saya pakai nates tuh keputihannya jadi nggak gatel lagi, kemudian nggak bau lagi, nggak amis lagi. Kadang ada yang keputihan karena parasit misalnya, kalau parasit Mm-mm. tertentu dia bisa bikin baunya amis sampai kayak ikan asin Iya gitu. betul. Itu ada yang seperti itu. Mm-mm. Nah itu jadi nggak bau lagi, kemudian jadi nggak nyeri lagi gara-gara keputihan itu. Pokoknya saya jadi bebas keputihan. Jadi walaupun saya keputihan saya normal seperti itu ya, kayak gitu. Itu banyak banget. Karena apa? Karena salah satunya adalah manfaat hebat dari nano silver itu gitu loh. Gitu. Oke. Jadi nano silver ini memang spesialis untuk yang membunuh bakteri gitu Iya, ya, Bu Aji ya. membunuh Jadi bakteri supaya jahat atau parasit supaya nggak jahat. gatal-gatal ya kalau Oh. lagi menstruasi. Kayak gitu. Oke. Saya coba bacain dulu ya Bu Aci. Di sini ada beberapa yang sudah masuk. Sebelum saya pakai Nates itu 3 hari menjelang head saya minum jamu lancarkan head. Tapi setelah pakai Nates Pentiliner itu udah lancar setiap bulan dan nggak minum jamu lagi Bu Aci. Jadi udah nggak minum jamu-jamuan. Berarti anggaran jamunya berkurang. Berkurang. Anggaran jamunya Pakai berkurang. Nates aja. Buat beli nates jadinya. Oke, ada lagi Ibu Rubia. Setelah memakai Natas 4 bulan, keputihan dan gatal-gatal di kewanitaan saya hilang dan head teratur. Dan ternyata memang banyak juga ya Bu Aji yang tadinya siklusnya nggak teratur atau yang mungkin pakai KB, Jadi teratur. Iya. headnya nggak keluar, tiba-tiba pakai Nates langsung lancar lagi ya Bu Aji ya. Oke, banyak sekali di sini juga. Dulu sebelum pakai Nates mensnya nggak teratur, lompat-lompat jauh hari, jadi nggak teratur. Belum lagi bad moodnya parah banget, bisa sampai demam. Waduh, sakit Waduh, pinggang parah dan juga ya. migrain. Oh, itu udah lumayan banget. Udah parah Lumayan itu. banget. Menengah itu. Tapi setelah pakai Nates, jadi mensnya teratur, walaupun telat-telat, tapi nggak sampai semingguan. Belum lagi pinggangnya jadi lebih santai, waduh lebih enak ya. Sambil kerja pun nggak terasa lagi headnya. Minnya buat seger and fresh banget. Oh ya satu lagi, mensnya tuh kayak ketarik banget, jadi cepat selesai dan nggak tembus sama sekali, walaupun banjir gimana gitu, gimana juga gitu. Oke, jadi ini banyak sekali sebenarnya. Kalau di sini kita lihat tadi kan bad moodnya parah, pakai migrain ya Bu Aci ya. Ketika pakai Nates tuh pinggangnya jadi lebih enak. Terus minnya itu bikin rasa jadi lebih fresh ya. Apalagi terus mensnya kayak ketarik banget gitu Bu Aci. Mungkin lebih tuntas maksudnya gitu kali ya. Iya.
Jadi lebih tuntas bahasanya ya. lebih tuntas. Iya, jadi nggak terlalu apa namanya, nggak perlu panjang harinya gitu ya. Kalau mens itu kan kita minimal 1 hari kan, maksimal rata-rata 7 hari ya. Kalau udah 10 hari Oke. ke atas itu biasanya kita harus lebih lebih apa namanya, lebih memperhatikan ada apa sih nanti, seperti itu ya. Kan banyak Oke. orang yang mens sampai 14 hari lebih ternyata Mm, ada masalah juga kan, mm, 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 mm. kayak gitu. Oke. Ada yang udah 1 tahun nggak mens, terus bisa mens dan nggak sakit lagi, padahal dulu pasti sakit dulu sebelum mens. Nates memang hebat dan terpercaya, mungkin maksudnya di sini. Wow, luar Iya. biasa, banyak ya. Oke, mungkin Mitra Keke ada yang mau ditanyakan selain mau sharing. Nanti kita akan pilihkan mana yang paling seru, paling menarik ya. Nanti kita akan Hmm. pilihkan dan kita akan umumkan setelah acara ini di medsos atau di media sosial di FB dan di Instagramnya Keke Indonesia ya. Atau ada yang mau Hmm. ditanyakan mungkin Mitra Keke? Karena pertanyaan atas juga banyak Bu Aci. Mungkin saya sebelum ada yang nanya, saya tanya dulu kali Bu Aci, mewakili Hmm. pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk di Telegram. Yang pertama, buat ibu Hmm. hamil, boleh nggak pakai panty linernya Bu Aci? Panty liner biasanya kita sarankan sudah mulai masuk ke trimester ketiga. Jadi untuk kira-kira bulan 6, bulan ke-7 itu boleh pakai panty liner. Nah, apa namanya, dengan catatan memang keputihannya udah parah dan itu keputihannya tidak sehat ya Bu Erlita ya, Mm, seperti mm, itu. Jadi misalnya udah mulai ada yang gatel, bau, kemudian apa namanya, memerah gitu ya, bikin iritasi dan sebagainya, silahkan pakai panty liner, seperti itu, Oh, gitu. oke, ya, 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 ya. Oke, untuk Mitra Keke, boleh ketika mau share pengalamannya, boleh sekalian nomor KKD-nya ya, nomor KKD dan nama ya, jangan sampai ketinggalan ya, supaya nanti kita lebih enak untuk apa namanya menghubunginya, gitu. Oke, jangan lupa nomor KKD dan namanya ya. Terus pertanyaan berikutnya yang biasa sering masuk Bu Aci, kenapa, ini ada juga beberapa ya Bu Haji, kenapa ketika pakai nates pertama kali itu darahnya berhenti? Jadi kadang-kadang suka takut pakai Iya, nates, kok darahnya berhenti? Nah itu kenapa itu itu Bu Haji? itu pertanyaan paling jadul pertama kali ketika nates keluar. Pada kaget, banyak yang kaget seperti itu. Kenapa ya gitu? Kenapa? Sebenarnya itu karena tadi karena ya Yimu Chow tadi Bu Erlita gitu. Jadi kan Mm-mm. Yimu Chow itu tadi kan salah satu fungsinya adalah untuk mengatur hormon ya, untuk mengatur keseimbangan hormon. Jadi apa namanya, ketika ketika digunakan gitu ya, Yimu Chow ini bekerja jadinya. Jadi untuk yang kelebihan menstruasinya seperti itu, nah itu bisa jadi dia di stop dulu sama dia. Saya pun mengalami seperti itu juga Bu Erlita, di stop dulu Mm. gitu sama dia, di stop Oh. dulu, terus kemudian nanti baru 2 atau 3 hari berikutnya keluar lagi gitu. Jadi Hmm. memang apa namanya, memberikan memberikan waktu kepada Yimu Chow ini untuk dia bekerja seperti itu, kayak gitu. Dan ini biasanya sih cuma sampai sekitar 2 atau 3 kali periode maksimal. Jadi apa namanya, 2 atau 3 kali periode berarti sekitar 3 bulan ya, 3 bulan seperti itu. Nanti berikutnya dia akan normal lagi seperti biasa menstruasinya begitu. Jadi Hmm. jangan khawatir, memang itu adalah proses kerja dari Iya, Yimo Chow tadi ya. iya, Jadi tetap digunakan aja berarti ya Bu Aci ya. iya, Nanti akan teratur dengan sendirinya. akan teratur sendirinya gitu. Memang itu Yimu Chow itu bikin kaget. Bikin kaget pemakai pertama kali ya. Iya. Oke. Ini juga ada pertanyaan Bu Aci. Bu, usia kandungan berapa bulan boleh Hmm. memakai panty liner bagi bumil yang rentan keguguran? Kita lebih apa namanya, lebih prefernya, lebih ininya adalah sekitar 7 bulan. Jadi trimester terakhir aja seperti itu ya, kayak gitu. Kalau untuk awal Trimester. iya, Oke. trimester terakhir ketiga ya. Kalau untuk awal-awal memang apa namanya, kita belum menyarankan seperti itu gitu. Oke, berarti trimester ketiga ya, lebih amannya seperti itu. Ya. Oke, eh, lalu pertanyaan berikutnya ini belum ada lagi. Mungkin pertanyaan yang selanjutnya yang sering masuk apa kira-kira dari Bu Aci? Ada nggak sering yang nanya tentang nates, Bu? Kalau saya itu kebanyakan adalah ketika malam hari boleh nggak sih pakai pakai panty liner, Oke, katanya gitu. boleh nggak tuh?
Boleh nggak Bu Kalau Aci? kalau kita umumnya ventilator itu lebih digunakan untuk pada waktu-waktu kita padat, sehari-hari padat. Jadi kalau bisa memang malam dilepas aja. Oke. Bahkan sih kalau bisa malam itu gak usah pakai apa-apa juga, Bu Elita gitu loh. Biar nafas dulu ya. Iya, biar nafas dulu. Kecuali beda ya, kecuali kalau beda ya, kalau misalnya apa namanya menstruasi ya jelas, kalau menstruasi harus pakai pembalut dong. Kalau nggak pakai pembalut nanti kemana-mana gitu kan. Tapi kalau misalkan dia apa namanya lagi nggak menstruasi gitu, cuma pakai panty-liner doang, panty-liner bisa digunakan di saat-saat hari-hari padatnya. Jadi dari pagi sampai sore atau menjelang malam sebelum tidur seperti itu. Tapi kalau udah mau tidur, malam hari udah mau tidur nggak usah pakai atau bahkan nggak usah pakai apa-apa juga. Oke, iya. Terus mungkin juga yang sering banyak pertanyaan, sebenarnya kan nih Natasha daya tampungnya juga banyak ya Bu Aci. Cuma sebenarnya idealnya itu berapa jam sekali sih kita harus ganti pembalut, ganti nates ini? Rata-rata India ganti pembalut secara umum adalah 4 sampai 6 jam. Ideal 4 ganti pembalut 4 jam. sampai 6 jam. Kalau Oke. mau yang benar-benar apa namanya kalau mau benar-benar pengen ganti sesering mungkin ya ganti per 2 jam gitu. Rata-rata hanya pergantian pembalut itu sekitar 4 sampai 6 jam 4 sampai 6 gitu. jam. Oke, iya. Ini satu lagi ya pertanyaan terakhir mungkin ya Bu Aci ya. Mau nanya Bu Aci, saya pernah nawarin ke konsumen produk Nates, tapi kata beliau Nates ini nggak boleh dipakai terus-menerus. Kata dokter kalau pakai Ventiline terus-menerus nggak baik buat organ intim. Itu gimana ya cara nanggapinnya Bu Aci? Pentliner kita yang jelas bukan dari bahan yang asal-asalan yang pertama. Pentliner kita itu dari bahan yang berkualitas. Apa namanya tadi kita udah informasikan dari bahan yang apa namanya bebas dioksin. Terus kemudian juga pentliner kita justru malah bisa membantu banyak untuk terapi kesehatan ya Bu Erlita ya kayak Iya. misalkan tadi keputihan seperti itu ya. Nah memang catatannya semua apapun pentliner digunakan pada saat dia beraktivitas Ibu. Jadi memang malam hari kalau mau tidur memang nggak bisa pakai panty liner gitu loh. Jadi memang batasnya adalah pada saat dia mau menjelang tidur ya udah lepas yang tadi saya bilang. Nggak usah pakai panty liner juga nggak usah pakai apa-apa gitu loh. Beneran itu gitu loh. Jadi tapi kalau untuk meyakinkan dia adalah seperti tadi. Jadi tidak hanya sebagai panty liner biasa, tapi juga panty liner yang justru bisa fungsinya untuk membantu terapi kayak tadi keputihan. Karena apa sih? Karena ada tadi nanosilvernya, kemudian ada herbalnya, kemudian ada apa namanya, ada infrarednya ya, ada sinar inframerahnya, kemudian ada magnetnya, kemudian juga ada anionnya, seperti itu gitu. Oke, iya. Beda banget deh pokoknya sama pembalut biasa yang ada di pasaran gitu. Beda ya. Jadi intinya adalah gunakan panty pada saat beraktivitas. Kalau misalnya mau tidur, Iya. sudah selesai beraktivitas, tidak usah pakai lagi gitu ya Bu Aci ya. Oke, terima kasih jawabannya. Saya rasa cukup dulu sampai di sini pertanyaannya. Nanti ketika ada pertanyaan lagi boleh disampaikan ke Telegram kita ya. Nanti kita akan jawab di jam 3 sampai jam 5 sore. Oke, ini juga sudah banyak sekali. Loh, kok keluar? Oke, ya, saya pikir tadi saya keluar. Oke, ini juga sudah banyak sekali testimoni yang masuk di sini ya, pengalaman-pengalaman yang seru sekali. Nanti kita akan pilihkan dan kita akan umumkan setelah acara ini. Dan untuk, oke, ini informasi untuk Telegram ya. Jadi nanti bisa diajukan pertanyaannya di Health Consultant KKI_bot ke Telegram kita dan kita akan jawab setiap hari kerja di jam 3 sampai jam 5 sore gitu ya. Oke, untuk next event adakah yang akan diinformasikan? Saya lagi Oh ini baca-baca promo dulu testimoninya juga. ya untuk promonya Cinta Nates karena kita masuk di bulan Februari bulan penuh cinta ya katanya ya jadi di sini ada promonya setiap pembelanjaan 10 paket hemat Nates berhak mendapatkan free 1 piece KKL Love Nates hanya dengan tebus 1 box Vita yang Clovera seharga 160.000. Oke, bisa dapat kalung apa nih? Kalung KKL Love Nates. Wow, luar biasa cantik banget loh ini. Jadi jangan sampai ketinggalan ini berlaku sampai 25 Februari
ya. Ada ping-pingnya di tengahnya ya. Ada ping-pingnya Bu Aci. Lucu loh ini. Oke, sesuai dengan tema di bulan Februari ya. Dan untuk acara Lovely. berikutnya, iya betul. Dan untuk acara berikutnya ada Beauty Talk. Judulnya adalah The Clean Beauty Movement ya. Tentunya akan dibawakan oleh tim Beautyzen ya, tim beauty consultant KK Indonesia. Ini acaranya hari Selasa tanggal 15 Februari 2022. Oke. Ada lagi, oh sudah selesai ya. Jadi itulah hari ini materi kita. Mudah-mudahan semua mitra KK Indonesia bisa mendapatkan informasi terbaru ya, yang bisa memberikan informasi tambahan, apalagi khususnya untuk menstruasi ya. Jadi kalau sudah dari input-inputnya, jadi kalau menjelang mau mens, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari, dan tentunya gunakan pembalut dan panty liner yang berkualitas ya. Nah buat mitra keke atau mungkin di sini yang belum menggunakan nates, ayo gunakan ya. Jangan sampai area kewanitaan kita terpapar dioksin ya Bu Aci ya. Karena serem Ya. banget loh terpapar dioksin ternyata ya. Bertahun-tahun loh ternyata. Bertahun-tahun. Oke, terima kasih banyak semua untuk mitra KK Indonesia yang sudah menyaksikan acara ini sampai akhir. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Dan terima kasih untuk Bu Aci waktunya, untuk ilmunya Sama-sama. ya. Terima kasih. Dan mungkin sampai di sini dulu saya dan tim undur diri. Sampai ketemu lagi di acara online class berikutnya. Sampai jumpa, salam sehat luar biasa.